واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jemaah secara syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berupa nikmat iman Islam, usia, begitu kesehatan sebagai nikmat yang paling berharga. Karena itulah bisa kita hadir meringankan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang tadi sudah diawali dengan ibadah sholat sunnah kemudian subuh 2 rakaat yang dilanjut kemudian sholat subuh berjamaah. Yang alhamdulillah di pagi hari ini tadi kita sudah dipimpin oleh kalimat kita Al-Karam Shofur Rahman telah sama-sama menikmati kita di subuh hari berraya ini. Kita doakan mudah-mudahan Al-Ustaz kalimat kita di masjid ini, begitu juga kita semua yang hadir, berikan Allah beristiqomahan hingga Allah memanggil kita untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan taqwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khatamun nabiyyin, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Beliau telah pergi meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Namun beliau mengatakan bahwa fiikum amrayni dan sari'u amrayni yang kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara kata Rasulullah. Siapa yang berpegang teguh kepada 2 perkara itu, maka dia tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, seluruh jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita setiap hari mempersamai hari kita dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita termasuk orang-orang yang berpercaya mendapat petunjuk yang insyaallah dengan petunjuk itulah kita kembali menghadap Allah dan memperbaiki segala amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir subuh hari ini tergolong sebagai ashabul jannah atau ashabul yamin, yaitu golongan yang memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita insyaallah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah dan berkelompok-kelompok. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Zumar, Allah mengatakan, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa ke dalam surga secara berkelompok, secara berjamaah. Jadi insyaallah kita akan masuk ke secara berjamaah. Tidak ada yang orang masuk ke surga sendiri. Mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya juga sama. Kalau tadi ada orang insyaallah mereka masuk secara berjamaah, di surat yang sama Allah juga mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kafir kepada Allah ke dalam neraka jahannam secara berjamaah. Sebagaimana orang masuk surga secara berjamaah, begitu juga orang akan masuk neraka Allah secara berjamaah. Mudah-mudahan termasuk hari tadi kita berkenan orang-orang asal simar, yaitu orang-orang
celaka dan mendapatkan neraka jahanam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita adalah termasuk orang-orang asal yang memperoleh kitab dari kanan, yang Allah masukkan kita ke dalam surga karena memperoleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita di suatu hari ini bukan hanya sampai di sini, tapi Allah telah mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga jannatul tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawah sungai-sungai khalidina fiha abada, yang kita kekal selamanya di dalamnya di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada nikmat yang lebih berharga kelak di hari akhirat kecuali mendapatkan ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nikmat yang lebih berharga dari dunia kecuali surga yang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ada nikmat yang lebih berharga dari ahli surga di hari akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram pada panggilan kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram pada berdoa juga terpandai di sini. Banyak para ulama yang hadir di pagi hari ini. Begitu juga Al-Mukarram para ketua dan persatuan bersama juga para anggotanya. Tadi mereka telah membuka kegiatan pagi kita ini. Mereka adalah pemuda hijrah dan mereka tidak hanya beraktivitas naik motor sana kemari, tetapi mereka adalah Allah pemuda yang cinta Allah, pemuda yang cinta Rasul, pemuda yang cinta dengan masjid. Mereka adalah pemuda yang beriman dan bertakwa, yang hati mereka senantiasa melakukan masjid. Kita doakan para pemuda kita yang membaca sekali, mereka diberikan Allah istiqomah di dalam takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga telah berhadir Abu Yura Al-Mukarram Al-Alim, Abu Yurauci. Beliau juga sebagai alim ulama kita yang harus senantiasa mendapat amanah dari berbagai kesulitan. Soalnya beliau juga punya hadis ilmu, yaitu akhbarul fatahiyat. Dia senantiasa di malam Jumat. Jadi bagi para jemaah yang punya kesempatan, silakan hari ini habis suruh kita ada mengambil wajib akhbarul fatah sekitar malam Jumat yang beralaman di Gunung Jaya. Beliau alim kita yang senantiasa membersama kita. Doakan mudah-mudahan beliau berikan kesehatan, keistiqomahan, senantiasa setia mendampingi umat kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok berdoa berkata atau terjadi di dunia wal berdoa sholat sunnah fajar, berdoa sholat sunnah kerja subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Tadi alhamdulillah kita pernah melaksanakan berdoa sholat sunnah kerja subuh. Yang siapa melaksanakan sholat sunnah fajar kerja subuh, maka Allah telah di hari akhirat akan memberikan balasan pahala yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Itu kalau satu kali sholat sunnah qobliyah subuh mendapatkan dunia dan seluruh isinya. 10 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh berarti kita mendapatkan 10 kali dunia dan seluruh isinya. 100 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh berarti 100 kali dunia dan seluruh isinya. Bagaimana kalau kita seumur hidup melakukan sholat sunnah qobliyah subuh? Berapa luas nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Bolehlah kita di dunia ini tidak memiliki lahan, tetapi bagaimana kita supaya punya lahan di hari akhirat? Maka biarkan betapa luas lahan yang kita miliki nanti di hari akhirat. Kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh saja, Allah berikan
itu kalau satu hari sholat sunnah besok, maka jangan pernah meninggalkan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Masalah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru pahala sholat sunnah subuh. Bagaimana dengan pahala sholat sunnah subuh berjamaah di masjid? Kalau sunnahnya saja sudah seperti itu, bagaimana dengan subuh berjamaah di masjid? Pasti luar biasa. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Isra, wa Qur'anul Fajr, inna Qur'anal Fajr kana mashhura. Laksanakanlah sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka bapak-bapak yang sholat subuh berjamaah ke masjid, maka doakan oleh para malaikat subuh, malaikat yang berganti menjadi siang dan malam. Mereka yang mendoakan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mereka memperoleh cahaya Allah, mereka memperoleh keberkahan sampai subuh esok hari. Oleh karena itu, jangan pernah kita meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu rajul fi baitihi illa maktubah. Sholatnya laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Maka yang wajib kita diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW yang mulia itu, yang selalu kita sholat di dalam sholat kita, kalau melaksanakan sholat wajib itu tidak pernah melakukan di rumah. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW yang kita cintai itu melaksanakan sholat wajib di rumah. Mana dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah sholat berjamaah, sholat wajib di rumah tidak, kecuali ketika Rasulullah sedang dalam safar atau ketika Rasulullah sakit menjelang akhir-akhir beliau, dan itu karena Rasulullah tidak ada sanggup untuk datang ke masjid. Maka diharapkan bagi para pemuda, bagi para lelaki, silahkan kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid, karena begitu Rasulullah SAW yang beliau mencontohkan kepada kita. Tidak ada satupun dari yang mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu di rumah, dan kecuali ketika beliau sedang safar atau karena sakit yang sangat menjelang akhir-akhir beliau, sebagaimana para ulama menjelaskan di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Oleh karena itu, mari kita baca Sirah Nabawiyah dari Rasulullah lahir sampai beliau wafat, agar kita tahu bagaimana Rasulullah yang kita cintai itu. Bagaimana mungkin kita akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak kenal dengan beliau sendiri. Oleh karena itu penting bagi kita seorang mukmin untuk membaca sejarah hidup Rasulullah SAW mulai dari lahir sampai wafat. Jadi begitu ya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tahu dan kenal dan cinta dengan Rasul kita kalau kita tidak kenal dengan siapa Rasulullah SAW? Bagaimana kita akan kenal Nabi Rasulullah kalau Rasulullah datang ke dalam diri kita? Bagaimana kita tahu bahwa itu Rasulullah kalau kita tidak kenal dengan ciri-ciri Rasulullah SAW? Maka orang-orang yang bermimpi yang mengatakan aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, jangan langsung percaya. Tanya dulu dia bagaimana ciri-ciri Rasulullah yang datang di dalam mimpinya. Jangan-jangan dia tidak kenal ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan ini kita telah berada di bulan Muharram, walaupun kita mungkin sudah berada di penghujung Muharram. Kita berada di tahun baru Islam sebagai Syahrul Hurum, Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah berada di bulan Muharram tahun baru Islam, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hasil memberikan kita kesehatan hingga kita bisa berada di tahun baru Islam ini
Mungkin kita sebagai umat Islam telah merancang misi-misi di tahun baru ini, target-target apa yang akan kita lakukan dalam pencapaian iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun zalika yawmul qayyim fala tuslimu fihi illa anfusakum." Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram yang kita kenal dengan Syahrul Hurum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu zalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Maka penting bagi seorang mukmin yang beriman memperhatikan mana-mana dari Syahrul Hurum, Syahrullah, yaitu bulan yang suci yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam yang kita memakai. Maka para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwa terdapat 4 bulan haram yang kita kenal, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Inilah bulan suci dan bulan mulia yang kita kenal, yang dijelaskan oleh para ulama kita, yang kita di dalamnya dilarang berbuat keharaman. Siapa yang berbuat perbuatan yang haram yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka di dalamnya dilipat gandakan dosa. Sebagaimana juga sebaliknya, siapa yang berbuat amal soleh, maka dilipat gandakan balasan pahala baginya selain daripada bulan-bulan yang biasa. Kalau seseorang melaksanakan ibadah yang sunnah di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka pahala ibadah sunnah itu sama kata para ulama dengan kita melakukan pahala ibadah yang wajib. Itulah saking mulianya bulan Muharram atau bulan haram, sebagaimana kita kenal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka bulan Muharram Allah katakan Syahrullah, yaitu bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia, bulan yang suci, selain daripada bulan Ramadan yang kita kenal sebagai bulan suci. Maka Syahrullah, Syahrul Muharram, para ulama mengatakan kalau ada nama makhluk yang Allah nisbatkan namanya di sampingnya, maka makhluk itu adalah makhluk yang mulia. Bulan Muharram adalah makhluk Allah, tetapi Allah mengatakan Syahrullah, bulan Allah. Kalau ada makhluk yang disandingkan dengan lafzul zalah, maka makhluk itu adalah makhluk yang mulia. Maka bulan Muharram adalah bulan yang mulia karena Allah menjadikan namanya dengan sebagai Syahrullah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan masjid kita. Masjid kita adalah Baitullah, rumahnya Allah. Bait, rumah Allah, lafzul zalah, Baitullah, rumahnya Allah. Berarti masjid adalah rumah Allah yang sangat mulia karena Baitullah adalah makhluk bait, makhluk Allah yang disandingkan namanya dengan nama Allah, maka masjid kita menjadi masjid yang mulia. Begitu juga dengan Muharram, Syahrullah, bulannya Allah. Begitu juga dengan Rasulullah SAW adalah makhluk yang mulia karena Allah menyandingkan namanya dengan nama makhluknya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam syahadat kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana tulisan itu terdapat di tiang-tiang aras di dalam surga yang dinampak oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, tidak ada nama makhluk yang mulia yang kalau Allah sandingkan namanya dengan namamu, pastilah makhluk itu adalah makhluk yang mulia. Itulah nama baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya terdapat di tiang-tiang aras yang disandingkan dengan nama Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka kalau ada nama makhluk yang disandingkan dengan nama Allah, pastilah makhluk itu adalah makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Muharram adalah bulan yang sangat penting, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hijrah. Yang sebenarnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dilakukan adalah di bulan Rabiul Awal. Namun ketika sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah mendapatkan surat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah mendapatkan surat yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab, didapati surat itu tidak memiliki tanggal dan bulan pernikahan. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah mengusul kepada Khalifah agar Khalifah Umar bin Khattab membuat penanggalan Islam yang berbeda dengan kaum Romawi. Karena kalau raja Romawi belum mengirimkan surat itu di stempel dan juga di dalamnya ada tanggal. Dulu surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada raja-raja pertama dikirim oleh Rasulullah tidak diterima oleh raja-raja karena tidak ada stempel kenabian. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan sahabat untuk membuatkan stempel kenabian, dan stempel itu diberikan dalam surat-surat Rasulullah SAW. Maka dapatlah para sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menentukan dari mana penanggalan Islam dimulai. Para sahabat ada yang memberikan usul bahwa penanggalan Islam dimulai dari hari lahir Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak disetujui oleh para sahabat. Kenapa? Karena kalau penanggalan Islam dimulai dari hari lahir Nabi, maka ini sama artinya kita meniru dengan agama Nasrani, dan ini tidak boleh kita tasawuf dengan agama lain. Sebagaimana mereka menjadikan hari lahir Nabi mereka sebagai hari yang istimewa, yaitu wafatnya Isa al-Masih, dan usul ini ditolak oleh para sahabat. Ada lagi sahabat yang mengusul bagaimana kalau penanggalan Islam dimulai dari hari di mana Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Ini juga ditolak oleh para sahabat. Ada juga usul yang ketiga, bagaimana kalau penanggalan Islam dimulai dari hari wafatnya Rasulullah SAW. Ini juga ditolak oleh para sahabat karena ini meniru bangsa Persia, di mana bangsa Persia menjadikan hari kematian Raja Kisra sebagai hari besar mereka, dan usul ini juga ditolak oleh para sahabat karena mereka tidak mau bersatu atau disamakan dengan agama-agama yang lain. Maka tinggal Rasulullah yang keempat, yaitu menjadikan penanggalan Islam berdasarkan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu sepakat menjadikan bahwa momen hijrah Rasulullah SAW sebagai awal penanggalan yang sangat penting bagi kaum muslimin, walaupun para sahabat itu ingin tahu bahwa sebenarnya aslinya Rasulullah itu hijrah bukan di bulan Muharram, tetapi beliau hijrah aslinya di bulan Rabiul Awal. Para ulama mengatakan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari di juz ke-8 halaman 560 sekian, beliau mengatakan dan menjelaskan kenapa para sahabat menjadikan bulan Muharram sebagai bulan awal penanggalan Islam, bukan di bulan Rabiul Awal. Karena memang Rasulullah SAW itu memulai atau mempunyai azam, mempunyai niat untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah itu diawali pada bulan Muharram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ketika pada bulan Dzulhijjah bertepatan pada pertengahan bulan Dzulhijjah, ketika beberapa orang sahabat mulia melaksanakan baiat Aqabah kedua ketika di musim haji, mereka membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Itulah baiat Aqabah, baiat man'ah wa ta'at, yang menjadikan nantinya di tanggal 1 Muharram Rasulullah mempunyai azam
untuk hijrah dari Makkah ke Madinah karena penduduk Madinah Persia dipimpin oleh Islam, dan Islam bisa tegak 100% di Madinah dengan negara Islam yang berpemimpinan mengadakan kaum muslimin. Begitulah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya Fathul Ghaib, dan para sahabat sepakat menjadikan bahwa bulan Muharram, masuknya 1 Muharram sebagai penanggalan Islam dan momen yang sangat penting, karena semenjak itu umat Islam berkuasa, dan dari sana kaum muslimin Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Itulah betapa pentingnya momen Muharram bagi kaum muslimin. Oleh karena itu penting bagi kita memperhatikan tentang bulan-bulan tahun, di mana hari ini kaum muslimin tidak peduli lagi apakah itu bulan haram atau tidak. Banyak kita lihat umat Islam masih terus bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli apakah itu bulan haram atau tidak bulan haram, maksiat tetap jalan terus. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Gimana kata Allah, siapa yang berbuat maksiat di dalam bulan haram, maka dilipat gandakan balasan dosanya. Oleh itu sebaliknya, siapa yang beramal soleh di bulan haram, maka dilipat gandakan pahalanya. Siapa yang melaksanakan amal sunnah di bulan haram, maka sama dia nilai amal sunnah itu dengan kita melakukan amal-amal yang baik. Asal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu penting bagi kita untuk melaksanakan yang namanya hijrah. Hijrah itu ada 2, hijrah maknawi dan hijrah makani. Hijrah makani sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, hijrah dari Makkah menuju Madinah demi tegaknya hidup Islam dan Muslimin. Hijrah maknawi yaitu kita meninggalkan segala amal-amal maksiat kepada amal-amal soleh. Kalau ada masih kaum muslimin yang melakukan maksiat hari ini, maka ini yang waktunya kita untuk berhenti hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk syahidna wa ata'na. Kita taat dan patuh sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari kita tidak mau menutup orang kepada kita mau menutup orang. Hijrah dari kita tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu di masjid berjamaah kepada kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Hijrah dari kita tidak mau meninggalkan riba, kita meninggalkan riba. Hijrah dari segala apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perilaku buruk. Inilah saatnya bagi kita momen Muharram untuk meninggalkan amal-amal yang tidak baik, amal-amal yang tercela kepada amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mumpung kita masih punya umur, mumpung kita masih punya iman dan takwa, segera kita berhijrah. Karena kalau kita belum sempat berhijrah dan Allah memanggil kita untuk kembali pulang ke hadapannya, alangkah ruginya kita sementara kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Kalau kita sudah punya niat baik untuk berhijrah di hadapan Allah, jangan tunda-tunda. Sekarang waktunya kita hijrah secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Jangan sampai kita sebagaimana orang-orang yang beriman ketika itu di Makkah. Mereka sebenarnya sanggup hijrah, tetapi mereka tidak mau hijrah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimina anfusahum qalu fima kuntum kunna mustad'afina fil ardi qul alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Jangan sampai kita tergolong kepada Allah, tergolong kepada apa yang Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 90. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kami? Bila kuntum kunna mustad'afin, mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, waduh, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kamu tidak hijrah mendapatkan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian
sehingga kalau berhijrah berpindah-pindah di bumi Allah itu, maka orang-orang itu tempatnya Allah jahannam, mereka tempatnya di neraka jahannam, wasaat masyirah, dan neraka jahannam itu adalah seburuk tempat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang sebenarnya kita sanggup berhijrah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tetapi tidak mau kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Hijrah menuju amal soleh, hijrah menuju iman dan takwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat mewafatkan kita, mencabut nyawa kita, kemudian ditanyakan oleh malaikat sebagaimana penduduk Mekah yang sebenarnya mereka sanggup hijrah padanya, tetapi mereka tidak sanggup berhijrah. Masa waktu ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di Indonesia tentunya masih aman-aman saja. Kita saat ini tidak perlu hijrah makanya, sebagaimana kaum muslimin di negeri-negeri yang lain, sebagaimana kaum muslimin di Burma, mereka dibunuh, mereka diintimidasi, mereka diancam kehilangan nyawa, maka mereka hijrah dari Burma. Ada yang sampai ke Malaysia, ada yang sampai ke Brunei Darussalam, ada yang sampai ke Indonesia dan Aceh. Begitu juga dengan Muslim Xinjiang yang mereka masjid-masjid yang dirobohkan oleh komunis, mereka terancam nyawa, maka bagi mereka perlu melakukan hijrah. Makanya tapi kita di Indonesia kita masih aman saja, walaupun negeri kita pun sebelumnya Allah di sini apa? Mari kita berjuang, berdakwah, memperjuangkan agama Islam agar bagaimana negeri Muslim yang kita cintai ini menerima Islam secara kafah, mengamalkan Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, masuk muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih memberikan kita umur, mari kita hijrah saatnya kita meninggalkan amal-amal yang tidak baik. Kita harus memenuhi seluruh hukum yang Allah perintahkan. Yang penting bagi kita hanya menjaga perkara ahkamul khams, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana-mana yang wajib, mari kita lakukan. Mana yang sunnah, mari kita perbanyak. Mana yang makruh, mari kita kurangi. Mana yang haram, mari kita gunakan. Hanya ini yang perlu kita jaga sampai Allah memanggil kita untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang iman yang bertakwa, maka mari kita jaga iman ini. Iman ini adalah sebagai kunci bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pegang teguh iman itu sampai Allah memanggil kita pulang. Kita istiqomah di dalam iman dan takwa sebagaimana Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa ke dalam surga secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dan ketakwaan sampai Allah memanggil kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan dari fakir yang tidak sesuai ilmu ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.